Shalom semuanya. Kita udah masuk ke bulan yang baru, bulan September. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan saya kasih judul firman Tuhan saya sebelum kita mulai. Judul firman Tuhan hari ini adalah apa kabar? Apa kabar? Sebuah dua kata saja yang sangat powerful sekali bila diucapkan pada orang yang tepat, pada orang yang memerlukan. Dan kadang-kadang ada juga orang-orang yang mengucapkan kalimat ini tanpa maksud, hanya kebiasaan aja mengucapkan. Tapi hari ini kita akan belajar betapa powerfulnya sebuah kalimat apa kabar. Kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam Matius dalam Matius pasal yang ke-13. Kita akan mulai baca dari ayatnya yang ke-3. Saya anggap semua sudah pernah mendengar tentang perumpamaan ini, yaitu perumpamaan tentang penabur. Jadi saya akan langsung bacakan saja isi dari perumpamaan ini. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, dan ditutup dengan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebuah kalimat yang Yesus selalu ucapkan, bahkan dikutip kembali oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika ada berita atau surat yang ingin diberikan kepada ketujuh jemaat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya mendapatkan bahwa perumpamaan yang Yesus berikan ini bukanlah tentang tipe-tipe hati. Bukan tentang, oh ada orang yang tipe hatinya itu berbatu-batu. Ada orang yang tipe hatinya itu ditumbuhi dengan semak belukar atau ilalang. Ada orang yang tipe hatinya subur gitu. Bukan, saya mendapati bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Tapi perumpamaan tentang penabur ini berbicara tentang kondisi hati. Ada perbedaan antara tipe hati dengan kondisi hati. Jadi kalau tipe itu sudah jelas seperti yang saya tadi jelaskan adalah tipe-tipenya, model-modelnya. Wah, ada yang seperti itu. Sedangkan kondisi hati memang dipengaruhi oleh lingkungan setempat atau dipengaruhi oleh masa lalunya dan juga bisa dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya, yang akhirnya membuat hatinya menjadi seperti demikian. Kita langsung aja mulai melihat arti dari perumpamaan penabur itu. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Kita akan bedah satu persatu. Oke? Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kita bisa lihat ada banyak orang yang kalau ke gereja dengar firman Tuhan, masuk kuping kiri, keluar di cawang gitu. Nggak jelas pokoknya apa yang masuk, keluarnya beda banget, jauh banget bedanya. Ada orang-orang yang ke gereja, dia dengerin khotbahnya, tapi handphonenya nyala terus, dia lihat mungkin Tokopedia, dia lihat TokTok, dia lihat Instakilo, dia lihat semua. Kupingnya mungkin mendengar apa yang disampaikan dari mimbar, tapi nggak pernah masuk dalam hati. Akhirnya pesan yang harusnya powerful untuk dia terima, pesan itu justru diambil oleh si jahat supaya tidak masuk dalam hatinya. Si jahat akhirnya mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang lain. Mungkin aja si jahat mungkin bilang,
pendeta ini khotbahnya ya mah gue udah tahu lah, males dengerin ini lagi bahas perpuluhan lagi, bahas berkat lagi, bahas ini itu lagi, hukum Taurat, alah gue udah hafal, males. Akhirnya dibuka yang lain, merasa diri lebih pintar. Saya sudah bolak-balik baca Alkitab, udah males ngitung udah berapa kali, tapi setiap kali saya baca ulang, selalu dapat yang baru. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak mendengar khotbah yang itu lagi. Karena selalu ada hal baru, ada rema baru yang Tuhan mau berikan pada kita. Tapi untuk orang-orang yang punya kondisi hati seperti ini pun sebenarnya dipengaruhi oleh masa lalunya. Mungkin dia dulu sering dikecewakan oleh oleh hamba Tuhan, oleh pengurus dan sebagainya. Akhirnya membuat dia kayak malas buat dengar khotbah. Dia sering menilai orang yang khotbah depan itu munafik. Dia ke gereja hanya karena rutinitas, karena ya dia orang Kristen, gue harus ke gereja, Tuhan marah lagi kalau gue gak ke gereja. Akhirnya ke gereja, tapi bukan untuk mencari Tuhan, melainkan hanya mengisi waktu supaya dia nggak dibilang murtad, atau supaya dia diakui kalau dia seorang Kristen yang taat. Makanya dia ke gereja mah ke gereja, tapi untuk mendengar firman Tuhan mah ogah. Inilah kondisi hati orang yang dulunya mungkin sering dikecewakan, sering dilukai hatinya, sehingga dia punya trust issue kepada siapapun yang menyampaikan firman dari mimbar. Pokoknya dia ngerasa dia lebih tahu lah, karena dia lebih banyak terima yang pahit-pahit dari firman Tuhan. Dia udah lakukan firman Tuhan, tapi toh ini yang didapatkan, kekecewaan, dan kekecewaan. Lalu ayat 20 bilang gini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi digambarkan kondisi hati yang tanahnya itu tipis, di bawahnya batu. Berbicara tentang apa? Lingkungan di mana dia ada, atau lingkungan di mana dia dulu pernah ada. Lingkungannya keras, lingkungannya mungkin nggak memadai untuk dia bisa menumbuhkan kerohaniannya supaya dia bisa jadi lebih baik. Lingkungan di mana dia selalu dibentuk dengan kekuatan yang selalu membuat dia mesti mencapai satu titik yang baru demi titik yang baru. Nggak pernah ada rasa puas yang didapatkan oleh orang-orang yang menuntut dia untuk bisa naik dan terus naik. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu menguras hatinya. Itu dia menguras jiwanya ketika dia sudah mencapai satu titik, tapi harus dipush lagi. Dulu pernah ada yang bercerita begini, saya diminta supaya mendapatkan nilai di sekolah supaya bisa jadi juara 5 besar di sekolah. Dan ketika dia mencapai juara itu, bukannya pujian yang dia dapatkan dari orang tuanya, tapi bilang, baru 5 udah bangga. Ayo dong, coba 3 besar dong. Ketika sudah 3 besar, dia dapatkan 3 besar. Orang tua bilang apa? Bukan memuji, tapi malah, coba dong, kalau emang kamu pintar, juara 1 dong. Akhirnya dapatkan juara 1. Apa yang didapatkan? Bukan pujian juga. Banyak, akhirnya tuntutan demi tuntutan isinya. Nggak pernah ada apresiasi yang dia terima. Akhirnya, orang seperti ini punya lingkungan yang keras. Sehingga ketika dia memiliki sebuah komunitas rohani, mungkin dia sudah memiliki tanah yang baik dalam hatinya. Tapi tanahnya masih kalah dengan pengalaman hidupnya yang pahit, yang keras, yang ada di bawah ini. Sehingga ketika ada benih firman ditaburkan, dia senang dengan firman Tuhan itu. Tapi ketika untuk melakukan firman itu, dia kepentok dengan masa lalunya. Mungkin ketika dia ingin melakukan firman yang dikatakan, katakanlah kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, mungkin kamu berilah maka kamu akan diberi, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan sebagainya. Ketika dia melakukan, muncullah rasa rendah diri. Ntar kalau gue udah lakukan, bagus nggak ya hasilnya? Ntar jelek lah. Udahlah. Akhirnya dia nggak melakukan juga. Akhirnya nggak bergerak. Karena kenapa? Dia takut ketika dia mencapai titik itu, bukan apresiasi yang dia dapatkan, tapi justru tuntutan baru. Makanya dia cuma bergembira sebentar saja.
Ketika ingin melakukannya, kepentok. Dengan apa? Dengan halangan yang dia terima di masa lalunya. Makanya kenapa komunitas yang baik dan yang sehat itu penting sekali untuk pertumbuhan dari jemaat yang ada. Dalam hal ini saya berbicara tentang komsel. Kalau komsel isinya orang-orang yang juga suka menuntut, kelar sudah kalau orang ini berada dalam komsel seperti itu. Karena harusnya komsel berisi dengan orang yang saling membangun, saling mendoakan, saling bercerita. Dan akhirnya orang yang dulunya dia pikir nggak ada orang yang peduli sama dia, nggak ada orang yang mau mendengarkan ceritanya, akhirnya dibangkitkan kembali hatinya, sehingga pengalaman yang keras-keras di bawah itu bisa tambah lama tambah lunak, tambah lama tambah turun ke bawah dan terisi dengan tanah yang baik. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya pernah bilang berulang kali, Tuhan tidak pernah mencari pertumbuhan. Jadi kalau ada di antara kalian yang selalu ngomong, kenapa kamu pindah gereja, kenapa kamu nggak di gereja ini lagi? Karena saya tidak bertumbuh. Itu nggak mungkin. Karena setiap orang pasti bertumbuh. Pasti. Nah masalahnya, dia berbuah tidak? Yang kedua, dia berakar tidak? Kalau kondisi hati yang kedua yang barusan tadi kita baca, yang tanah berbatu-batu, dia bertumbuh loh. Tapi tidak berakar, akarnya tidak kuat menancap, makanya selalu jatuh. Nah sedangkan kondisi yang ketiga ini adalah orang ini bertumbuh, berakar juga. Tapi lingkungannya adalah orang-orang yang toksik semua. Yang menghimpit dia sehingga membuat dia merasa apapun yang dia lakukan selalu kalah dengan yang lain. Apapun yang dia lakukan seolah-olah nggak pernah berhasil. Dia merasanya seperti itu, seolah apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia rencanakan, nggak pernah sebaik orang lain. Oh saya udah melakukan ini, saya udah bekerja siang malam sebagainya, akhirnya gaji saya naik 2 kali lipat, puji Tuhan. Ketika dia menceritakan itu kepada teman-temannya, barangkali teman-teman komunitasnya, wah lo udah naik lo 2 kali lipat, gue kemarin baru naik nih 5 kali lipat, akhirnya kalah. Wah bagus deh naik 2 kali lipat, ntar nyusul gue dong, gue nih udah naik nih, udah gak tahu berapa kali lipat, 10 kali nih. Kemarin tidur di rumah, hari ini gue udah tidurnya di kapal pesiar gitu. Akhirnya ketemu orang-orang yang menghimpit dirinya dan memakai harta benda sebagai sebuah patokan kesuksesan. Memakai materi sebagai patokan, itulah yang namanya sukses. Akhirnya dia khawatir apakah dia bisa survive di dunia ini, apakah dia bisa lebih maju lagi di dunia ini, sehingga dia jadi minder, dia jadi merasa apapun yang dilakukan percuma. Lama-lama dia jadi malas untuk berusaha, karena setiap kali dia berusaha hasilnya selalu kalah dengan yang lain. Karena di kepala dia kesuksesan itu adalah kalau dia sudah bisa lebih baik dari orang lain. Sukses adalah kalau dia sudah bisa lebih kaya dari orang lain. Sukses adalah ketika dia bisa merendahkan orang yang dulu pernah merendahkan dia. Lah, persepsi seperti ini kan salah. Akhirnya makanya kenapa dia jadi terhimpit dengan lingkungannya. Belum lagi kalau dia ikut kelas-kelas motivator kan yang bilang, kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau sukses, bergaulah dengan orang-orang yang lebih sukses dari kamu. Nah, ketika masuk dalam pergaulan orang-orang yang lebih sukses dari dia datang, Bapak pekerjaannya apa? Oh, saya ini punya bisnis kecil, saya punya sebuah toko katakanlah gitu di daerah ya sanalah di daerah X gitu. Oh gitu, oke. Omset per bulan berapa? Ya nggak besar lah Pak. Omset saya ya paling 35 juta sebulan. Oh gitu, ya oke lah, oke. Oh ya Bapak berapa omsetnya sebulan? Saya nggak pernah ngitung sih, tapi kalau nggak salah terakhir saya dikasih kabar sekitar 5 bulan lalu omset saya sekitar 500 juta. Lalu tanya lagi orang sebelah, saya nggak tahu deh ya. Kalau nggak salah sih kemarin omset saya bulan lalu sih 1,2 M. Akhirnya wah lebih besar semua dari dia.
Kalau dia bisa ngikut jejaknya nggak apa-apa sih. Kalau dia termotivasi untuk bisa minimal sama seperti mereka sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia malah jadi minder, saya apalah 35 juta dibanding dengan 1,2 M. Minder dan minder. Apalagi kalau tiap kali bertemu, tiap kali berkumpul, isinya semuanya flexing. Isinya semua memamerkan kekayaannya, memamerkan pencapaiannya. Akan jadi lebih lagi minder. Syukur-syukur kalau ada yang termotivasi, tapi kalau setiap kali ketemu, isinya adalah selalu membanding-bandingkan berapakah pemasukanmu, berapakah jumlah hartamu. Capek juga kalau kita berada di yang paling bawah terus. Sekali lagi, makanya kenapa kita butuh komunitas yang tepat. Komunitas yang bisa menerima kita apa adanya. Tapi komunitas yang juga bisa menegur kita ketika kita memang perlu ditegur. Dan membangun kita ketika kita sedang terjatuh. Itulah komunitas yang sehat, yang benar, yang baik. Jadi ini adalah kondisi hati yang ketiga. Dan yang keempat, ayat 23 bilang ini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dan tidak ditulis, Tuhan lebih berkenan sama yang menghasilkan 100 daripada 60. Tuhan lebih berkenan kepada yang menghasilkan 60 daripada yang 30. Enggak. Tuhan bilang, orang yang hatinya subur, yang ketika ditaburi firman Tuhan, orang seperti ini akan menghasilkan buah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. It's okay. Tuhan hanya fokus sama, kamu berbuah. Andai kata kamu berbuah cuma 2 sekalipun, it's okay. Itu berbuah. Tuhan sayang semuanya. Orang yang dikaruniai talenta 4, dikaruniai dengan talenta 2 dan 1. Tuhan gak pernah bilang sama yang punya talenta 2, kamu cuma 2, hasilnya lihat dong sebelah kamu bisa menghasilkan 4. Enggak. Tuhan tetap bilang kepada mereka, baik benar perbuatanmu. Tuhan marah sama yang 1 bukan karena dia talentanya 1. Tuhan marah sama dia karena orang ini mengubur talentanya sehingga dia tidak berbuah. Tuhan marah karena orang tidak mau berbuah. Sedangkan orang yang terus mempertahankan pertumbuhannya, suatu hari nanti akan berbuah. Selama kamu mau terlibat dalam rencananya Tuhan. Walaupun mungkin buah kamu tidak banyak, tapi kamu berbuah. Itulah yang penting, bukan berapa banyak buahmu. Dan inilah 4 kondisi hati yang diajarkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang penabur. Nah, orang-orang seperti ini ketika kita bertemu di gereja, kita mulai melihat ada orang-orang yang gampang minder. Kita lihat ada orang-orang yang selalu khotbah kok ngeliatin gadget melulu, ngeliatin yang lain melulu, ya masuk kuping kanan, keluarnya di Cengkareng, ya nggak tahu apa yang ada di pikiran dia. Saran saya kalau teman-teman semua memiliki hati untuk menjangkau orang-orang seperti ini, ketika bertemu, tanyakan sama mereka. Apa kabar? Mungkin mereka butuh itu. Mungkin mereka butuh sebuah perhatian yang sederhana. Yang dimulai hanya dengan 2 kata itu. Mereka mungkin butuh orang-orang yang mau mendengarkan apa sih yang sebenarnya mereka sedang hadapi. Tujuannya apa? Supaya orang yang kondisi hatinya seperti jalan yang berbatu. Orang yang hatinya ada batu besar di bawah sehingga tanahnya tipis. Orang-orang seperti itu bisa Tuhan berikan tanah yang lebih banyak, tanah yang lebih subur. Dan orang-orang yang hidupnya dulunya mungkin dihimpit sama orang-orang toksik, sama orang-orang yang selalu flexing dengan tidak baik, Tuhan bisa gantikan orang-orang yang toksik itu sehingga orang ini bisa dikelilingi sama orang-orang yang selalu saling membangun, saling mendoakan, saling bercerita. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang memiliki hati atau kondisi hatinya yang tidak baik. Sehingga semua
firman yang ditaburkan kepada mereka, semuanya bisa terserap sempurna. Sehingga dalam hatinya bisa tumbuh ada buah roh, tumbuh ada karunia-karunia yang baru, ada bisa tumbuh pengenalan Tuhan yang baru, dan tumbuh hati yang baru juga, yang selalu ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya supaya bisa terjadi dalam hidupnya. Dan orang-orang yang punya kondisi hati yang tidak baik ini patut kita jangkau, patut kita usahakan supaya mereka bisa kembali kepada jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Mulai dari satu kata yang sederhana, mulai dari satu kalimat yang sederhana kepada mereka. Kita bisa cek juga hati kita sekarang. Apakah hati kita adalah hati kondisinya sedang jalan berbatu-batu, atau kondisi hati kita mungkin sekarang ini adalah kondisi hati yang tanahnya tipis, atau mungkinkah kondisi hati kita sekarang adalah kondisi hati yang dipenuhi atau dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, yang dengan tipu daya membuat fokus kita berubah dari memikirkan Tuhan, akhirnya malah memikirkan diri kita sendiri. Bagus kalau kondisi hati kita adalah kondisi tanah yang subur yang bisa berbuah. Dan untuk teman-teman yang kondisi hatinya bagus, yang kalian selalu bangga ikut Tuhan setiap hari, tulis firman Tuhan di sosial media kalian setiap hari, menceritakan tentang kebaikan Tuhan setiap hari. Khusus untuk kalian, kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang 3 kondisi hati seperti ini, sapa mereka, tanyakan pertanyaan ini. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.